Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kali ini AK ingin menyapa Bapak Kapolda Jawa Barat. Salam sehat, salam sukses Pak. Semoga karirnya terus menanjak bisa menjadi Kapolri. Amin. Begitu juga para penyidik terus sukses menangani kasus Subang ini. Semoga nanti selesai kasus Subang ini mendapat penghargaan dari Bapak Kapolri. Kalau bisa dinaikkan pangkatnya Pak. Ya Bapak Kapolri, ini agak gimana ya sahabat-sahabat AK udah mulai agak stres juga ini membahas kasus Subang ini begitu kan. Kita mewakili dari sahabat-sahabat AK mungkin kapan ini ketangkap enggak. Kita tidak perlu mencari pelakunya, kita ingin mencari saksi ini supaya jujur. Sahabat-sahabat AK, petunjuk itu haruslah utuh. Petunjuk tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh ditutup-tutupi. Masalah rekening Amel ini diperiksa penyidik tentunya untuk membuat kasus ini terang benderang. Setelah itu mungkin ingin mengungkap siapa pelakunya. Tetapi hasilnya tidak ada sahabat-sahabat AK. Apakah petunjuknya misalnya dari pihak keluarga, contohnya di Jabar ini pemeriksaan rekening Amel di BCA itu petunjuknya salah, rasanya benar, memang di rekening BCA kan seperti itu. Cuma permasalahannya tidak utuh, sahabat-sahabat AK. Ini duduk permasalahannya. Karena permasalahannya sahabat-sahabat AK, Amel ini adalah bendahara sekolah. Kan begitu sahabat-sahabat AK, bukan bendahara perusahaan-perusahaan lain. Makanya kita tidak perlu membahas tentang perusahaan lain, berarti kita membahas tentang sekolah. Apakah pihak keluarga berani membahas tentang sekolah, tentang masalah keuangan sekolah? Tentunya tidak. Kan seperti itu pemahamannya sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK, kita paham seperti itu dalam pandangan analisa selama hari ini minta kejujuran dari pihak keluarga maupun sekolah tentang kejujuran, keterbukaan tentang sekolah di mana Amel itu sebagai bendahara rasanya sulit sahabat-sahabat AK. Lalu kalaulah misalnya memeriksa rekening Amel, sahabat-sahabat AK, karena Amel sudah meninggal pasti ditanyakan kepada yang masih hidup. Biasanya SOP-nya pastilah mengatakan ada kata tidak tahu, itu sangat wajar. Kalau sudah tidak tahu hasilnya ya mentok sahabat-sahabat AK. Jadi AK ingin mencoba menganalisa sambil berhayal saja. Sahabat-sahabat AK bertemu dengan saudara Wahyu. Wah, ini berhayal dengan saudara Wahyu AK. Dan AK tidak mau membawa Yosef dan Yoris karena ini urusan sekolah. Kan seperti itu. Karena yang mencairkan dana bos lain-lainnya tentang sekolah adalah tanggung jawab kepala sekolah. Kan ini duduk permasalahan. Jadi Amel bendahara sekolah, Wahyu kepala sekolah, tentunya AK ingin berhayal bertemu dengan saudara Wahyu. Begini sahabat-sahabat AK, kita anggap aja lah wayang si cepot aja lah, ini kan susah ini udah sekarang kan. Jadi menganalisa seperti ini AK menjadi dalang kan, Wahyu itu AK mainkan peranannya kan seperti itu. Seperti ini sahabat-sahabat AK. Karena ini kan susah mencari petunjuk, ya kita coba berhayal aja kan dari bermain wayang di sini. Begini, AK panggillah yang namanya saudara Wahyu, kan seperti itu. Saudara Wahyu, iya Pak, kata dia kan. Bisikan di kuping kirinya. Tolong Pak Wahyu sebagai kepala sekolah di mana Amel sebagai bendahara, Bapak harus jujur. Apakah sekolah ini mendapatkan dana bos? Kan begitu. Rasanya si Wahyu bingung kan. Nggak jujur, sudah ada keterangan di publik. Dedi mengatakan ada dana bos. Apa jawabannya? Betul Pak, ada. Baik. Sekarang ingin tahu itu uang dana bosnya kemana? Kira-kira di mana rekening satuan sekolahnya? Di BCA? Di BRI, BJB? Mungkin saudara Wahyu akan menjawab bingung, ini kok tahu dia nih, kan kayak gitu kan. Pak, ini kita beranggap saja ya, misalnya dia bilang Pak di BJB. Oh iya betul, kalau kayak gitu berarti ini kan masuknya ke bank pemerintahan Jawa Barat. Oke, kan begitu sahabat-sahabat AK. Tolong sekali lagi di kuping kanannya, Anda harus jujur. Kan seperti itu kan itu. Oke.
Karena saudara mengatakan di bank BJB, mari kita berangkat ke BJB cabangnya saja di mana, Pak? Katanya. Kamu jangan pura-pura tidak tahu di mana. Kalau Anda bilang BJB di mana lagi? Aduh, Anda kan sudah pernah mencairkan dana bos di mana ngambilnya? Bukankah di Jalan Cagak ada juga bank BJB? Wah, tambah bingung si Wahyu kan. Nah, ini sambil menghayal Aka. Berangkatlah ke sana, rasanya sahabat-sahabat Aka ketahuan lah. Kan terang benerang itu uang dana bos ini nggak akan mungkin sahabat-sahabat AK dia diendapkan di rekening satuan sekolah, pasti dialirkan kemana untuk kan seperti itu. Tinggallah masuk, misalnya ada dana bos masuk misalnya bulan Mei tahun 2021 misalnya, ini sahabat-sahabat AK, ini pasti ada. Kan gitu, mutasinya kemana, pindahnya kemana, dan ketahuan ya, jangan-jangan ada ke Amel. Jadi walaupun pihak uang keluar daripada rekening Amel, kan begitu, tidak tahu, tetapi uang masuknya ada ke rekening itu. Makanya yang harus ditekankan adalah Anda, Saudara Wahyu. Karena ini uang negara, Anda harus tanggung jawab. Wah, tambah bingung si Wahyu kalau kayak gini kan. Agak disentak sedikit dia kan. Disinilah sahabat-sahabat AK dalam khayalan AK ini, khayalan kan itu. Ini terbuka dia semua sahabat-sahabat AK. Wah, kan seperti itu. Catat, oke beres. Sekarang baru tanya. Jangan dibawa Yosef sama Yoris. Seperti itu. Sekalian Anda kata di koin 1000 di Pak Yosef mengatakan Anda menyimpan laptop. Terus itu siapa yang suruh menyimpan ijazah, siapa yang suruh, dan wah ini masuk dia nanti ijazah, laptop dan sebagainya sudah ada di publik. Begini Pak Wahyu, masalah laptop, masalah ijazah nanti kita lanjutkan Pak Wahyu. Sekarang terakhir Pak Wahyu, saya ingin bertanya ke Anda yang jujur. Anda akan tahu uang 30 juta di TKP untuk gaji guru. Sekarang saya mau tanya, apakah benar itu untuk gaji guru? Wahyu disentak seperti itu tuh, ternyata bingung dia, gitu kan. Ayo jawab, kan begitu. Pas seperti itu, Aka melihat ke belakang ada suara motor, rap gitu sahabat-sahabat Aka, seperti banpol sahabat-sahabat Aka, lewat gitu kan, naik motor. Aka kan pingin tahu banpol gitu, kejar sama Aka, naik motor juga, rupanya Aka kalah, dia tuh ngebut mungkin kan, banpol itu menghilang, balik lagi Aka ke sana sama Wahyu. Setelah itu sahabat-sahabat Aka mau bertanya apa tadi sama Wahyu ya, lupa lagi sahabat-sahabat Aka. Pertanyaan terakhir itu kan seperti itu. Sayangnya sahabat-sahabat Aka, cerita Alan, sahabat-sahabat Aka. Alan, bagaimana kasus ini memang sulit apabila sudah masuk ke ranah sekolah sahabat-sahabat Aka. Padahal tentang dana bos sudah ada keterangan dari saudara Dedi dan sebagainya. Tetapi kita mengetahui sahabat-sahabat AK tahun 2021 memang tentang dana bos rasanya belum masuk ke ranah penyidik sahabat-sahabat AK. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi sahabat-sahabat AK. Ya kita berharap dalam analisa ini walau mungkin 99% salah, 1% ada yang benar. Mungkinlah 1% itu sahabat-sahabat AK yang tersimpan di bawah permukaan yang selama hari ini sebagai suatu petunjuk dalam suatu analisa bagi pihak penyidik. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, ya AK juga berharap kepada saudara Wahyu, jujurlah tentang sekolah Bapak Wahyu. Sebab semua keterangan-keterangan tentang sekolah, apa yang terjadi di sekolah itu pasti penyidik akan tahu. Mungkin dahulu penyidik belum masuk ke ranah sekolah, mungkin masuk ke ranah sekolah masih bisa ditutup-tutupi. Yakinlah kelak tidak akan bisa ditutup-tutupi. Itulah saran AK buat Pak Wahyu. Sekali lagi mohon maaf buat Pak Wahyu nama disebut-sebut karena AK sudah kesal gitu Pak Wahyu. Kasus ini tidak terungkap dan AK juga percaya Pak Wahyu ya orangnya baik dan mampu membantu pihak penyidik mengungkap kasus ini, apa ada sangkut pautnya kasus Rajapati ini tentang sekolah atau tidak, kembali lagi itu kepada kepala sekolah. Sebab Amel adalah bendahara sekolah.
Sekali lagi, hayalan Aka cerita di publik itu jelas sudah diterangkan oleh saudara Dedi di Koin Seribu tentang pencairan bos dan sebagainya. Sekali lagi buat Pak Yosep, Yoris, Danu dan sebagainya, ya sehat selalu. Semoga spot kasus ini untuk terungkap pelakunya. Bagi Aka tetap mensupport pihak saksi-saksi yang sering Aka sebutkan atau yang sering dibahas di publik. Minta kejujurannya. Percayalah, yang namanya kebohongan pasti akan terungkap. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah.